Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat siang menjelang sore, teman-teman. Buat teman-teman nih, aku ucapin selamat datang di acara webinar Bincang Jiwa pada siang hari ini. Dan buat teman-teman di sini yang belum pada on cam, boleh on cam yuk, sama pakai filter background ya, jangan lupa. Oke, kalau yang misalnya ada kendala nggak apa-apa, yang lain yang bisa on cam sama bisa pakai filter background boleh ya. Oke, teman-teman, di siang hari yang cerah ini, apa kabarnya nih? Pasti semua pada baik kan? Boleh buat teman-teman semuanya, buat suasana hati kalian di siang hari ini kayak gimana? Boleh kalian pilih salah satu reaction yang ada di chat Zoom ya, biar menggambarkan suasana hati kalian itu seperti apa. Nah, nih belum ada yang suasana hatinya kayak gimana nih hari ini, pada seneng kah atau lagi berbunga-bunga atau lagi pada sedih nih? Oh, semuanya pada senang nih pada siang hari ini ya kan? Soalnya kan sekarang cuaca cerah banget, terus juga sekarang hari Sabtu, nanti kan pasti malam mingguan ya teman-teman semuanya. Buat yang jomblo jangan sedih, masih ada kesempatan lain. Oke, nah teman-teman, aku mau minta maaf nih buat teman-teman semuanya karena aku mengganggu waktu tidur siang kalian nih ataupun mengganggu waktu istirahat kalian. Tapi aku mau ucapin juga terima kasih yang banyak sebesar-besarnya deh kepada kalian yang udah mau join ke acara webinar Bincang Jiwa kali ini. Aku ucapin selamat datang dan juga terima kasih. Nah, buat teman-teman semua juga, aku jamin nih buat acara webinar kali ini itu nggak bakalan bosen dan nggak bakalan lama deh pokoknya, dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya nih, kali ini itu Bincang Jiwa lagi ngadain webinar acara. Nah, webinar kali ini itu Bincang Jiwa mengangkat tema terkait isu yang sedang ramai yang diperbincangkan di jagat maya sekarang ini. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya, apa sih lagi ada apa sih sekarang? Nah, kali ini tuh Bincang Jiwa lagi ngadain webinar terkait FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa itu FOMO? FOMO itu apa sih? Gejala FOMO itu seperti apa? Terus apakah FOMO itu apa ya? FOMO itu bisa berbahaya nggak sih buat kesehatan mental kita kayak gitu kan? Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu apa itu FOMO. Jadi kalau aku ngejawab takutnya salah, nanti buat lebih jelasnya lagi bakalan dijelasin sama narasumber kita yang pastinya kece. Nah, oh iya, buat teman-teman semuanya nih, aku mau tes semangat buat teman-teman semuanya di sini. Boleh buat teman-teman semuanya di sini buat pada off cam lagi, on mic. Salah. Buat teman-teman on mic yuk, bareng-bareng yuk kita tes semangat pada siang hari ini yuk. Nah, buat tagline-nya itu, kalau misalnya aku bilang aku FOMO, teman-teman jawabnya deal with FOMO in your life. Oke, jelas? Jelas. Ayo teman-teman yang lain yuk, pada on mic yuk. Kita tes semangat nih. Yuk. Yuk. Ayo. Ayo, jangan malu-malu yuk. Ayo. Ayo yang masih unmute, yang masih mute. Ayo. Kalau misalnya nanti nggak pada on mic, ya bakalan aku mulai deh. Enggak bercanda. Aduh, jahat.
Oke, udah ya, pasti udah pada on mic ya teman-teman. Oke, aku tes ya. Aku FOMO. Deal with FOMO in your life. in your life. Oke, kurang semangat ini. Satu kali lagi ya. Karena kurang semangat, satu kali lagi. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Aku FOMO. Deal with FOMO in your life. Oke, semangat. Terima kasih semuanya. Oke, berarti kita lanjut ke pembacaan tata. Oh iya. Kemute, Kak. Mahrul. Apa sih bincang jiwa itu? Kok dari tadi aku nyebutin bincang jiwa, malah sampai aku tadi kelupaan ya bincang jiwa. Aku pengen di skip langsung ke pembacaan rundown saking semangatnya kayak gitu. Nah, buat bincang jiwa itu sendiri itu adalah media atau komunitas ataupun platform di mana bincang jiwa ini lebih berfokus kepada isu kesehatan mental. Selain itu juga bincang jiwa ini memberikan pelayanan bagi teman-teman semuanya, khususnya pelayanan di bidang psikologi. Nah, pelayanan ini itu berupa tes potensi diri, psikoedukasi, maupun bincang jiwa juga bisa menjadi tempat bagi kalian bercerita tentang permasalahan-permasalahan kalian. Misal kalian punya masalah di lingkungan pertemanan, keluarga, ataupun di organisasi kayak gitu. Terus kalian bingung mau nyerita kemana dan pengen dapat solusi yang terbaik buat permasalahan kalian itu. Nah, bincang jiwa itu menyediakan layanan seperti itu. Nah, dan yang paling penting buat layanan itu semua itu gratis, gak dipungut biaya apapun. Menarik bukan? Menarik ya pastinya, soalnya kan gratis. Nah, buat teman-teman yang pengen ngepoin lebih dalam terkait bincang jiwa, terkait event-event dari bincang jiwa, dan juga pengen nih mencoba layanan dari bincang jiwa, kalian bisa follow akun media sosial dari bincang jiwa yang udah ada linknya di kolom chat Zoom. Nah, oke, sekarang lanjut baru ke pembacaan rundown sama tata tertib. Oke, buat pembacaan rundownnya sendiri, nah kita akan melaksanakan webinar selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, buat dari itu sendiri, nah bagi teman-teman dari pukul 13.15 sampai 13.25 itu adalah opening, kemudian dilanjut 13.25 sampai 14.10 itu sesi pemaparan materi atau acara intinya, dan 14.10 sampai 14 salah kok jadi 14.10, maaf ya guys. Jadi 14.20 sampai 14.40 itu sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang pengen bertanya nih bisa di pas sesi itu ya. Kemudian 14.40 sampai 14.45 itu penutupan. Oke, lanjut ke ini, tata tertib webinar. Oke, buat peserta, buat para teman-teman, diharapkan buat dari mulainya acara, teman-teman untuk on mic lagi, off mic. Kalau on mic kan berarti banyak yang ngobrol ya. Nanti buat ngobrol, nanti teman-teman bisa ngobrol pas kalian ada sesi Q&A. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun mengetik pertanyaan kalian di kolom chat Zoom. Nah, nanti setelah sesi Q&A, kalian dimohon untuk mengisi G-Form buat nanti mendapatkan sertifikat, dan di akhir acara kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Nah, pasti dari teman-teman semuanya di sini tuh bertanya-tanya ya, siapa sih yang ngobrol dari tadi? Kok belum perkenalan tapi udah ngobrol dari awal gitu. Pengen dong kenalannya gitu. Oke, aku perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, aku Sahrul Ramdhani. Aku dari Public Relation. Relation Bincang Jiwa. Nah, di webinar kali ini itu aku sebagai MC. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian. Aku ditemenin oleh sesama rekan aku di Public Relation, yaitu Kak Zulfin. Halo Kak Zulfin. Halo Kak Zahrul, apa kabar nih? Halo. Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Zulfin?
Alhamdulillah aku juga baik dong pastinya. Bener kan ya logat aku Zulfin ya, bukan J. Iya, Zulfin. Oh, benar. Zulfin Oke. mulu Takut dah. logat Sundanya ke bawah gitu. Oke, buat Kak Zulfin nih, tolong dong di say hi nih teman-teman semuanya di Ah, sini. iya, halo guys, senang bisa ketemu kalian di sini. Banyak banget lagi partisipannya. Ya mantep kan ya. Malah ini first time kita onboarding, terus pesertanya sebanyak ini, mantep nggak Grogi tuh? gak tuh? Gugup kan Kak? Oke. Nah, Kak Zulfin boleh dong Oke, perkenalan dulu biar kita makin akrab itu. ya kenalin aku Zulfin Farina, mahasiswi semester 3 di Psikologi Universitas Negeri Semarang. Oh iya, Kak Zahrul, lo tahu nggak Semarang tuh di mana? Jangan bilang nggak tahu. Tahulah Semarang, masa nggak Apa? tahu? Mana? Semarang kan yang ada itu kan destinasi wisata Piring Sewu lagi. Lawang Sewu. Ya, kok Piring Sewu? Lawang Sewu. Sorry, sorry. Terus, apa Terus lagi? Semarang itu di Jawa Tengah bukan? Benar, terus gubernur Gubernur siapa? Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar. Betul sekali. Kalau Tadi kalau salah Jawa jadi Piring Sewu. Barat tuh Kang Emil bukan sih Nah, yang betul. isunya bakal nyapres 2024 ya nggak sih? Nggak, katanya waktu kemarin nge-WA itu belum fix katanya. Katanya belum fix. Siapa Yang lu? Kenal aja hari kagak. juga malam-malam. Lu lagi. Gak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya Kang Emil mau nyalonin jadi Presiden 2024, aku pasti yang terdepan buat jadi tim sukses. Kalau aku sih tetap Pak Ganjar lah ya. Soalnya dari Oh, oke. posisinya Berarti kita udah saingan nih mantap nanti. banget. Iya. Kalau kita saingan, lo kira gue takut? Nah, maju loh. Oke, gue pasti bakalan mundur. Gak ada yang pasti bakalan maju lah terdepan. Apa sih receh banget. Ya pokoknya ntar siapapun yang akhirnya kepilih, ya itulah presiden kita ya kan. Bukan presiden Kak Sahrul doang, apa Iya, presiden benar-benar. doang gitu kan Benar ya. banget, benar. Iya, benar. Oke, kok kita jadi ngebahas tentang masalah presiden kan di sini kita mau ngebahas FOMO yang tadi aku sendiri Gimana nggak tahu sih? FOMO Malah itu apa melenceng gitu kan. jauh ya guys. Oke, Dan maaf ya balik ke teman-teman topik. semuanya. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini Kak Zulfin itu akan menjadi moderator dan akan membawa acara selanjutnya. Baik, kalau begitu aku persilahkan kepada Kak Zulfin untuk membawa acara pada siang hari ini dan kita akan bertemu lagi ya teman-teman di nanti sesi akhir acara. Oke, teman-teman. Dadah. Goodbye Kak Sahrul. Thank you atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. So guys, di sini aku mewakili tim Public Relations dari Bincang Jiwa sebagai moderator yang bertugas buat mendampingi narasumber dan memandu jalannya diskusi dalam sesi Q&A nanti. Nah, pada webinar kali ini kita tuh bekerja sama dengan media partner yaitu Sejuta Cita, Omah Jiwa, sama madingevent.id. Terima kasih buat seluruh media partner yang telah membantu menyukseskan acara kita pada siang hari ini. Oke, seperti yang udah di-spill sama Kak Sahrul tadi di awal ya, kali ini kita bakal belajar tentang FOMO atau Fear of Missing Out dengan narasumber kita yang cantik jelita dan kece badai tentunya. Nah, siapa tuh? Pastinya beliau adalah seorang profesional di bidang psikologi. Beliau adalah Kak Rizky Nadia, FPSI, MPSI. Selamat bergabung di ruang Zoom, Kak Nadia. Aku izin bacain perjalanan studi dan karir Kak Nadia dulu ya. Jadi, Kak Nadia adalah lulusan sarjana psikologi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014, kemudian menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2015 hingga 2020, mengambil majoring psikolog klinis dewasa dan minoring psikolog pendidikan. Lalu,
Untuk pengalaman kerja sendiri, Kak Nadia menjabat sebagai Associate Psikolog AMJ Klinik dan Associate Psikolog Bincang Jiwa dari tahun 2020 hingga saat ini. Menjadi Associate Psikolog Teman Baik Net dari 2020 hingga sekarang, dan menjadi Associate Psikolog Cendekia 8 dari tahun 2022 hingga saat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Rizky Nadia, SPSI MPSI. Halo Kak Nadia. Halo Kak Zulfin, suaraku terdengar jelas Kak? Jelas Kak. Gimana nih kabarnya ya, Kak Nadia? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Zulfin dan teman-teman semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Aku mewakili teman-teman kayaknya nih baik semua Kak. Dan udah sangat antusias buat mendengarkan sharing session dari Kak Nadia. Ah iya, Kak Nadia kalau boleh tahu, lagi sibuk ngapain aja nih? Oke, kalau ditanya sekarang sibuknya apa sih? Yang pasti sibuknya masih praktek gitu ya. Kalau untuk hari ini kebetulan aku pulang praktek nih, baru selesai praktek langsung untuk menyiapkan webinar ya pada siang hari ini. Gitu, sama paling apa ya sehari-hari ya udah jalani aja yang bisa dijalankan. Entah itu naik sepeda atau apa. Emang ya kalau masalah kesibukan tuh gak perlu diraguin lagi ya guys. Kalau Kak Nadia tuh jam tayangnya super padat banget. Raffi Ahmad kalah, Hotman Paris juga kalah pokoknya. Nah maka dari Kayaknya itu kebalik ya kalau salah ya. aku pengen ngucapin terima kasih karena Kak Nadia mau meluangkan waktunya buat kumpul dan sharing sama kita pada siang hari ini. Jadi gini Kak, aku sama teman-teman di sini tuh masih pada bingung gitu. Sebenarnya FOMO itu apa sih? Terus gejalanya apa dan gimana sih solusinya gitu loh. Nah, sepertinya teman-teman juga udah pada gak sabar pengen dengar penjelasan langsung dari Kak Nadia. Oleh karena itu, sesi pemaparan materi akan kita mulai. Buat Kak Nadia, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Zulfin. Aku izin share screen ya. Tapi aku belum bisa share screen Kak Zulfin. Oh iya, tolong panitia Ya. bisa di multiple pengaturannya. Bentar ya, Kak. Ya, nggak lama. Oke, udah bisa. Ini siapa yang share screen nih? Belum dari aku ya? Oh iya, ini dari Bincang Jiwa kayaknya. Minta Ya, boleh di tolong, stop dulu aja ya. iya, minta tolong itu pengaturannya aja, Kak. Dari, Udah bisa aku share. oh iya, oke. Cuman ini masih dari bintang jiwa, jadi belum aku share. Bintang Jiwa siapa tuh? Oke. Panitia apa udah diizinkan buat share screen? Karena oh udah. Nah, sudah terlihat jelas? Udah, Kak. Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih Kak Zulfin dan teman-teman semuanya. Selamat siang, apa kabarnya nih? Baik, Semoga sehat-sehat ya semuanya. Oke, sebelumnya mungkin aku tadi udah perkenalan nih dari Kak Zulfin dan Kak Sahru atas pembukaannya yang luar biasa sekali ya. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan sama Kak Zulfin dan Kak Sahru, aku adalah aku Nadia, aku salah satu asosiat psikolog dari Bincang Jiwa. Nah, pada siang hari ini kita mau ngapain sih gitu ya? Pada siang hari ini kita mau sharing atau kita mau bahas tentang apa itu FOMO atau fear of missing out ya. Nah, tapi sebelumnya di sini nih aku mau tahu dulu nih dari teman-teman ya.
teman-teman ada yang tahu nggak sih FOMO itu tuh sebenarnya apa sih? Atau cuma ikut-ikutan aja nih terkadang karena teman-temannya trennya bilangnya, itu FOMO, FOMO. Jadi ketika lo FOMO ya, lo FOMO gitu. Atau sebenarnya udah tahu nih apa itu sih sebetulnya FOMO? Mungkin ada yang mau jawab, boleh nih di kolom chat juga nggak apa-apa. Masih bingung? Ada lagi nggak? Apa ya FOMO itu ya? Aku sendiri pasti apa nih Kak? Kak Saro pasti apa dulu nih? Oh, tahu ya. Jadi kalau kita mau takut nggak up to date, oke. Lalu ada lagi nggak takut ketinggalan info maksudnya kali ya? Mungkin cemas ketinggalan tren, oke. Ada lagi nggak? Coba kita kumpulkan dulu nih. FOMO apa sih? Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya. Tadi kan ada yang bilang takut ketinggalan tren, takut ketinggalan info gitu kan. Tapi kita lihat dulu nih sebenarnya FOMO itu apa sih ya. Nah, ini kita play. Mohon maaf Kak, suaranya nggak terdengar. Oh, sebentar. Iya, videonya jadi muter gambar-gambar aja gitu. Oh, oke. Gimana ya caranya? Tapi di aku keluar sih. Oh gitu. Di kalian nggak keluar ya? Di tempat yang lain keluar nggak tadi suaranya? Kayaknya di pengaturan terus share sound di punya Kak Nadia. Ada nggak di bawah? Pengaturan. Apa share? View share ya? Iya, saya pojok bawah ke kontak. Nah, Mungkin panitia bisa bantu? Di pengaturan Zoom kayaknya Kak. Coba. di pengaturan Zoom ya. Ya, yang bagian bawah. Video setting berarti ya? Videonya masih. Berarti aku keluar dulu ya dari share screen ya? Oh, nggak usah. Atau gimana? Di atas berarti atas. Terus ada More, yang hijau-hijau itu. share, share. Yang Oh, share home. Oh iya ya, oke oke. nah, Oke. Udah ada suara belum? Udah ada suaranya belum kalau ini sekarang? belum juga ya Kak. Belum. Punya Oke. yang lain lagi dengeran nggak? Oh, salah nih kayaknya. Nah, oke. Oke. Nah, aku lupa passwordnya lagi. Atau mau dibantu dari panitia Kak untuk share screen-nya?
Waduh, Kak Nadia kayaknya sedang terlempar guys karena masalah jaringan mungkin ya. Jadi kita tunggu sebentar. Emang ya guys, kalau masalah sinyal tuh emang susah ditebak banget kayak perasaan doi. Iya nggak sih? Kak Zahrul mana nih? Temenin dong. Aduh, langsung perasaan doi. Susah ya kalau gitu tebak-tebakannya. Iya kan kadang dia tuh nunjukin kalau kayak suka sama kita. Tapi tiba-tiba Bener. besoknya kan jadi bingung ya. Lo suka sama gue enggak gitu kan ya. Bener. Pembukaan gerai pertama Subway di Indonesia di Mall Cilandak Town Square atau Citos, Jakarta Selatan pada 15 Oktober 2021 mendapat respon tinggi dari masyarakat. Antrean pengunjung yang hendak mencicipi makanan cepat saji asal Amerika tersebut nampak membludak hingga keluar restoran memberlakukan sistem penomoran untuk mencegah penumpukan. Antrean warga seperti ini bukan hanya sekali saja terjadi di Indonesia. Sejumlah gerai makanan yang produknya viral di media sosial mengundang masyarakat untuk partisipasi dan tak ingin ketinggalan. Sebut saja antrean yang sempat terjadi saat pemesanan BTS meal McDonald's pada Juni 2021 lalu. Antusiasme penggemar atas kehadiran produk makanan siap saji, kolaborasi McDonald's dengan boyband asal Korea Selatan BTS tersebut berbuntut dikeluarkannya sanksi penutupan puluhan gerai McDonald's karena kerumunan yang terjadi dinilai melanggar protokol kesehatan. Kami pun mencoba mencari tahu alasan pengunjung rela antri untuk mencicipi sajian ini. Dari jam setengah 10 dari sampai sekarang belum dapat. Pernah nyobainnya di luar negeri Kak? Pernah di Thailand. Nah, Antusias juga. Soalnya pecinta Indonesia. Karena sering lihat drama Korea juga. oh jadi makanya penasaran gitu ya? Penasaran banget. Tapi sebelumnya udah pernah nyobain belum sih? Belum. Nah, jauhan. Karena di Korea kan. Oke. Nah, kalau udah, suara aku terdengar nggak sih? Udah ya, udah terdengar. Kalau misalkan tadi dari teman-teman nih di TV gitu kan, tadi kan udah melihat nih videonya gitu kan tentang kayak gini. Ada nggak sih di sini teman-teman nih yang kira-kira pada saat si Subway ini buka ya ikutan nih gitu, ikutan ngantri, ada nggak? Coba ada nggak di sini? Ada nggak kayak ikut-ikutan ngantri, rame? Enggak, aku. Mungkin ikut join. Ya, jadi nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya FOMO? Apakah yang video yang tadi aku putarkan itu termasuk FOMO juga? Gitu ya. Kita lihat. Nah, apa sih sebenarnya FOMO itu? Di sini. FOMO atau fear of missing out ya, merupakan ketakutan dan kecemasan yang dirasakan individu karena tidak terlibat dalam pengalaman menyenangkan bersama orang dekat di sekitarnya. Jadi kalau dari menurut penelitian yang pernah dilakukan ya, sebanyak 40% pengguna internet di dunia ini tuh sebenarnya mengalami FOMO atau fear of missing out ini. Kenapa kok bisa sih mereka itu mengalami FOMO? Ya tentu aja bisa ya. Kenapa dibilang bisa? Karena dari internet kita ini kan bisa untuk mencari terus bertukar informasi dengan mudah ya kan, dalam waktu yang benar-benar singkat dan tepat sesuai kejadian yang sedang terjadi pada saat itu ya. Jadi pada mengenai suatu kegiatan, peristiwa atau informasi apapun ya. Nah, sebenarnya gini, FOMO itu selain dikatakan sebagai ketakutan dan kecemasan, FOMO ini disebut juga sebagai suatu kecemasan sosial ya, yang lahir dari kemajuan teknologi yang ada. Jadi informasi dan keberadaan medsos yang sekarang
kian meningkat ya, kian banyak, ini yang mengakibatkan ada terjadinya kecemasan sosial. Karena saat ini berbagai macam bentuk informasi kita bisa peroleh dengan mudah, dengan gampang gitu ya. Tinggal ketik aja di kita searching gitu ya di Google itu langsung keluar semua ya kan. Nah, salah satunya adalah informasi sosial di mana internet memberikan fasilitas bagi individu untuk terhubung dengan lingkungan sosial dan dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka. Ya. Oke. Ya. Si FOMO ini sendiri adalah kecemasan yang konstan ya akan ketertinggalan atau kehilangan sesuatu yang berharga. Individu dengan FOMO tidak akan mengetahui secara spesifik mengenai apa yang hilang ya biasanya, tapi mereka lebih merasakan kehilangan orang lain memiliki momen yang berharga. Jadi mereka tuh nggak mau nih kehilangan momen dari orang lain itu gitu. Biar apa? Biar terlihat up to date. Yang akhirnya apa? FOMO ini menimbulkan perasaan kehilangan, terus stres, merasa jauh jika tidak mengetahui peristiwa-peristiwa individu atau kelompok lain. Jadi kalau kita kita simpulkan atau kita kerucutkan, sebenarnya FOMO ini adalah ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya. Dan biasanya hal ini ditandai dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya. Nah, jadi secara singkatnya adalah si FOMO ini merupakan rasa ketakutan atau kehilangan momen berharga terhadap apa yang terjadi dengan orang lain. Gitu. Cukup bisa dipahami nggak? Atau aku terlalu cepat? Kalau terlalu cepat boleh nanti dikasih tahu aja ya, Pak. Kayaknya kecepatan. Oke. Nah, lalu apa sih yang ada nggak sih penyebab si FOMO ini sendiri? Ada nggak sih faktor-faktor penyebab dari si FOMO sendiri? Tentu saja ada faktor penyebab dari si FOMO ini. Nah, yang pertama adalah ini keterbukaan informasi di media sosial ya. Karena media sosial ini udah ada sekarang ya, karena adanya media sosial, udah adanya gadget dan ada fitur-fitur lainnya ya, yang menjadikan kehidupan saat ini jadi semakin terbuka dengan memamerkan apa yang sedang terjadi saat ini. Kayak misalkan kita pergi terus kita pamer. Terus ada orang yang, kalau misalkan lagi update, gue harus lihat. Ya, jadi karena keterbukaan informasi saat inilah yang mengubah kultur kita, atau kultur budaya kita, di mana yang tadinya bersifat tertutup atau kita punya privacy, akhirnya menjadi budaya yang terbuka. Kita kira nggak ada privacy-nya sama sekali nih. Kayak kan pasti di sini teman-teman pada punya sosial media ya, entah itu IG, Twitter atau apa segala macam. Nah, dari hal-hal seperti itulah ya, akhirnya yang terjadi, ya kan? Kita biasanya di sosial media kan suka update apa aja gitu ya, yang akhirnya yang tadi kita mau kayak apa sih? Kalau di IG tuh ada apa fitur close friend gitu kan? Kayaknya mau close friend doang nih gitu kan? Tapi ternyata di dalam close friend itu ada orang yang suka misalkan apa gitu, akhirnya jadi kemana-mana. Nah, yang tadi ya kita mau private cuma untuk close friend satu doang, kok nyebar kemana-mana, jadi kayak gitu ya. Nah, lalu usia. Jadi usia ini berdasarkan dari survei yang pernah dilakukan di tahun 2012 sama intelijen siapa ya aku lupa. Itu usia muda sekitar usia 13 sampai 33 tahun itu merupakan usia yang memiliki level FOMO tertinggi loh. Kenapa kok dia tertinggi? Karena pada kelompok usia ini dikenal dengan masyarakat digital, ya, yaitu masyarakat yang mahir menggunakan dan mengintegrasikan teknologi internet. Mungkin yang punya adik nih ya, yang masih usianya 12-13 tahun, pasti kan dia main gadget dan dia lebih paham terkadang dibanding orang tua kita. Gitu. Nggak usah mereka, kita pun pasti lebih up-to-date dibanding orang tua kita. Nah,
Lalu ada social workmanship. Jadi di sini perilaku merupakan perilaku di mana seseorang berusaha untuk melakukan sesuatu seperti perbuatan, perkataan, atau mencari hal lain untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Yang akhirnya kompetisi, adanya kompetisi. Nah, FOMO ini juga dipengaruhi karena adanya keinginan untuk menjadi paling hebat atau superior dibandingkan orang lain. Yang tadi aku bilang, akhirnya ada kompetisi. Kayak, oh si itu punya, ya berarti gue juga harus punya. Gitu. Nah, biasanya aktivitas kita bilangnya kayak aktivitas memamerkan sesuatu ya, secara daring di medsos itu yang menjadi pemicu munculnya FOMO terhadap orang lain gitu. Yang kayak tadi aku bilang bahwa oh ini punya handphone baru, oh gue juga harus punya ya gitu. Ya, apalagi kalau anak sekarang handphonenya kalau bukan iPhone biasa kan, aduh gue gimana nih? Suka kayak gitu ya. Oh dia udah ganti 13, gue belum gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu peristiwa yang disebarkan melalui fitur hashtag ya. Nah, fitur di medsos itu kan ada yang namanya fitur hashtag ya, kalau kita di IG terus di TikTok gitu. Itu kan ada yang namanya fitur hashtag yang memungkinkan akhirnya kita gitu bisa cari tahu nih gitu kan, atau memberitahu peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Misalkan kasus yang sekarang lagi viral ya kan, kasus yang kepolisian, terus Citayam Fashion Week. Ya kan? Nah, ketika semuanya bersama menggunakan hashtag tersebut, maka peristiwa tersebut kan akan masuk ke daftar topik pembicaraan. Ya kan? Ketika kita ekspor gitu kan, yang sedang harus diperbincangkan apa sih? Ya, kan? Sehingga pengguna medsos lainnya dapat mengetahui itu semua. Nah, kayak kemarin lagi booming-boomingnya kita yang Fashion Week gitu kan. Banyak banget kan tuh di TikTok atau di mana, di IG ya kan, di eksplornya tentang Citayam Fashion Week. Akhirnya hal ini yang akhirnya mengakibatkan perasaan tertinggal bagi seseorang yang tidak ikut serta dalam melakukan aktivitas tersebut. Gue belum pernah ke Citayam Fashion Week nih. Oh, aku lagi di luar, gak bisa. Suara aku kan dengar jelas nggak sih sebetulnya? Karena aku lagi di luar nih, gak bisa buka masker. Kedengeran tapi kayak agak pecah gitu Kak. Kalau sekarang gimana? Aku udah pakai headset sih ini. Udah lumayan sih. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Lalu di sini ada yang keberapa nih? Yang kelima. Ada kondisi deprivasi misalnya aku salah ketik relatif. Jadi kondisi yang menggambarkan perasaan akhirnya ada perasaan adanya perasaan ketidakpuasan kita saat membandingkan kondisinya dengan orang lain ya. Karena aku membandingkan diriku dengan orang lain, misalkan aku membandingkan diriku sama David, akhirnya aku merasa tidak puas gitu. Jadi beda gitu pandangan aku sama kayak empat, oh David orangnya gini, sedangkan aku gini. Akhirnya ada merasa ketidakpuasan itu. Ya. Jadi seseorang yang melakukan penilaian atas dirinya dengan cara membandingkan dengan orang lain akhirnya ada perasaan miserable dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Dan akhirnya muncul perasaan untuk membandingkan kondisi dirinya mereka dengan orang lain di media sosial. Saya misalkan gini, yang paling gampang aku menemukan ini terjadi sama temanku sendiri. Kayak misalkan gini, kok dia usia 30 tahun gitu ya, kita sebut lah ya usianya 30 tahun, dia udah bisa beli mobil baru, dan mobilnya cukup mahal, dia punya rumah, apa segala macam. Sedangkan gue yang usia sama dia belum bisa tuh kayak gitu. Kan? Karena apa? Karena tadi di media sosial, temannya publik. Ya kan? Kita kan membandingkan. Ya. Lalu yang terakhir, banyak stimulasi untuk mengetahui suatu informasi. Karena zaman sekarang yang memang serba digital, nggak usah cuma medsos ya gitu. Kita sekarang bayar kita mau belanja pun udah pakai digital ya kan, QRIS atau apa lagi tuh, udah debit apa segala macam gitu ya. Yang saat ini memungkinkan seseorang untuk terus dibanjiri dengan topik-topik menarik tanpa
Tapi di sisi lain, karena munculnya stimulus ini, akhirnya mengakibatkan apa? Keinginan tahu mereka untuk mengikuti perkembangan terkini. Ya. Nah, keinginan yang terus mengikuti perkembangan inilah yang akhirnya memunculkan FOMO. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong enggak. Dia selalu mengiyakan. Oke. Next. Oke. Lalu kita masuk. Kalau misalkan kita mau, tadi kan penyebab. Lalu gejalanya ada nggak sih gejala dari FOMO gitu kan? Nanti ada nggak sih tanda-tanda atau gejala yang timbul dari si FOMO itu? Tentu ada kalau kita mau lihat. Pertama, selalu memeriksa gadget. Jadi kebiasaan banget dipegangin terus tuh handphone atau gadgetnya, seakan sulit untuk dihilangkan, ya kan? Jadi kalau seseorang yang mengalami FOMO, ya akan selalu memeriksa HP mereka. Mau dia bangun tidur, mau dia belum tidur, atau misalkan dia lagi ngapain, pasti dia akan ngecek. Karena apa? Mereka nggak mau ketinggalan berita satupun. Ya, kalau kita bisa bilang juga semacam kayak stalking ya, stalking mantan mungkin. Ya. Lalu apa? Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya apa? Muncul perasaan atau keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Ya. Gitu. Pokoknya kalau di dunia maya jadinya aku terlihat wow banget deh. Seperti itu. Ya. Selalu ingin tahu kehidupan orang lain ya, tadi kepo jadinya ya kan. Kalau udah ada yang mau ditahu itu terus. Terus selalu ingin tahu gosip. Ada gosip apaan sih sekarang? Gitu. Ya. Akhirnya apa terjadinya? Apa pengeluaran uang yang lebih kemampuan dan membeli hal yang nggak penting. Karena apa? Karena takut dibilang nggak up to date, takut dibilang ketinggalan zaman. Akhirnya mereka mengeluarkan uang melebihi kemampuannya, melebihi kemampuan mereka. Nah, gimana nih cara mengontrol perasaan si FOMO ini? Biasanya tuh kan kayak, ada updatean apa lagi nih? Si ini update apa lagi nih? Ya kan? Nah, yang pertama, fokus pada diri sendiri. Kita tidak mungkin terus kita sebagai individu kan nggak terus-menerus mungkin mengikuti perkembangan setiap saat. Ada waktu di mana pasti kita akan rehat sejenak. Ya, begitu juga dengan perasaan gembira, bahagia, atau sedih. Nggak mungkin kita berada dalam fase itu terus-menerus. Ya, karena kehidupan kita pasti berputar. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena tiap orang tidak sama dalam menjalani kehidupannya. Kita nggak tahu dia yang sekarang prosesnya seperti apa. Kayak gimana sih dia bisa sampai sekarang ini? Ada kan prosesnya, nggak usah gitu. Fahrul sama Zulfi mau masuk kuliah, prosesnya sama nggak? Beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara Fahrul sama Zulfi, nggak bisa. Gitu. Karena apa? Kalian beda prosesnya. Gitu. Untuk kalian mendapatkan nilainya pun juga beda. Bukan misalkan kalian misalkan kalian satu kampus, gitu, satu kelas, tapi kan beda prosesnya. Lalu yang kedua, membatasi penggunaan media sosial dan gadget. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena si FOMO ini atau terjadi karena adanya postingan dan updatean dari orang lain di media sosial, ya kan? Nah, jadinya kita harus bisa membatasi diri kita dalam menggunakan medsos ini. Kita harus bijak gitu. Jangan apa-apa kita pakai. Nah, lalu yang ketiga, ya, mencari koneksi nyata. Jadi gini, karena kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya, gitu, maka penting banget untuk kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Kalau misalkan kita cuma terpaku dengan gadget aja, kita kan nggak akan ada komunikasi ini dengan orang lain. Perasaan FOMO ini akan perlahan hilang dengan sendirinya ketika kita bisa mengutamakan koneksi nyata. Gitu. Kita ada komunikasi dengan orang lain. Gitu. Kita ada kita mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak ada usaha itu ya sulit. Nah, lalu yang terakhir adalah hargai diri sendiri, bersyukur atas apa yang kita punya. Ya, menyadari bahwa banyak hal baik yang udah kita
punya juga kok yang udah kita miliki kok. Jadi jangan pernah tadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus aja dengan apa yang lagi kita kerjakan saat ini. Tujuannya mau apa sih? Mau kemana sih? Kayak gitu. Ya. Oke. Lalu sudah selesai. Mungkin boleh aku kembalikan ke Zulfin. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, luar biasa sekali pemaparan materi dari Kak Nadia. Terima kasih ya Kak Nadia. Kayak aku tuh jadi sedikit banyak paham gitu. Terus soalnya Kak Nadia isinya daging semua itu tadi yang diomongin. Nah, terus selanjutnya kita bakal buka sesi Q&A dengan teman-teman di sini buat yang kurang paham atau masih bingung sama 1, 2, 3. Tapi dari menunggu teman-teman yang pertanyaan, aku pengen nanya dulu nih ke Kak Nadia. Jadi Kak, di zaman yang serba digital ini, biasanya tuh di umur berapa sih kita atau orang-orang di sekitar kita tuh bisa muncul perasaan FOMO gitu? Oke, di usia berapa sih bisa muncul FOMO? Seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, ini dapat terjadi pada usia bisa terjadi pada siapa saja. Tapi berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan itu, paling banyak itu terjadi pada anak usia 13 sampai 33 tahun ya. Jadi kenapa usia 13 sampai 33 tahun? Karena usia itu memiliki level FOMO tertinggi ya. Karena mereka dikenal sebagai masyarakat digital atau masyarakat yang mampu menggunakan dan mengintegrasikan si teknologi internet itu. Karena kalau misalkan kita ngomongin FOMO bisa nggak sih terjadi sama usia 45 tahun ke atas, udah beda banget, mereka mungkin udah nggak boro-boro mungkin megang sosial media cuma melihat sekadar untuk lihat aja, tapi untuk ngikutin yang sudah tidak. Jadi biasanya terjadi pada usia berapa sih? 13 sampai 33 tahun. Oke, berarti ternyata FOMO itu bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun tanpa ada batasan umur. Tapi tergantung pemakaian media sosial dari kita sendiri gitu ya Kak. Kalau misalnya dari kecil anak-anak tuh udah dibawain gadget gitu, nah dia tuh bisa lebih rentan, lebih cepat terkena FOMO. Nah, untuk rentan usianya yang menurut studi yang dari Kak Nadia tadi itu 13 sampai 33 tahun. Karena mereka itu kayak lagi masa-masanya banyak pegang HP gitu ya Kak, kurang lebih. Betul. Dia mau nanya nih. Iya bentar, aku dulu ya sampai tambah satu lagi nih. Menurut Kak Nadia, apakah FOMO itu berbahaya atau enggak? Terus buat kasus pekerja yang harus up to date dengan tren gitu, apakah mereka tuh bisa dikategorikan dalam FOMO atau cuma tuntutan pekerjaan aja gitu? Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau ditanya bilang FOMO berbahaya atau enggak sih, tentu aja dia berbahaya ya. Karena apa? Karena dapat meningkatkan rasa cemas dan bisa menyebabkan tingkat stres yang tinggi dalam hidup seseorang. Kenapa kok gitu? Jadi balik lagi nih penelitian yang tadi yang pernah dilakukan ya, menemukan bahwa level FOMO yang tertinggi saat berhubungan dengan level FOMO tertinggi ini sangat berhubungan dengan suasana hati serta kepuasan diri yang rendah pada kebutuhan dasar psikologis. Jadi individu ini dalam otonomi kompetensi serta relasinya itu pasti akan merasa rendah. Hal ini yang menyebabkan individu kurang mampu untuk mengendalikan rasa empati dia, terus takut kehilangan sesuatu dalam dirinya dia, sehingga dampaknya apa yang ditimbulkan berhubungan dengan ketidakmampuan dalam perilaku dan emosinya. Nah, selain itu, si FOMO ini juga akhirnya membuat kita merasa kayak nggak bisa lepas ya, jadi terikat gitu dengan medsos dan membuat dia menjadi kesulitan kayak untuk tidur gitu. Mungkin tidurnya jadi sebentar atau jadi makin malam kayak gitu. Karena apa? Mereka takut dan cemas ketika melewatkan waktu untuk membuka medsos dan
melihat updatean dari orang lain. Oh, sebenarnya berarti nggak apa-apa ya Kak, kalau misalkan kita niatnya tuh pengen update berita gitu, update perkembangan terkini, hot issues yang lagi trending. Tapi yang terpenting adalah kita harus bisa kontrol diri, tahu jam-jam istirahat, terus manage diri sendiri biar nggak kejerumus ke dalam perasaan FOMO itu sendiri. Jadi nggak jadi bumerang buat kita bad effect-nya gitu. Ya kan Kak? Terus last questions dari aku. Kakak tahu kan yang Citayam Fashion Week itu loh, yang baru-baru ini tuh viral banget dan mengundang perhatian netizen gitu. Nah, para remaja ABG tuh pada ngumpul di situ, terus kalau nyebrang seakan-akan mereka fashion show di catwalk gitu, berlenggak-lenggok berpesona. Padahal sebenarnya kagak ada yang perhatian lo gitu ya. Nah, itu menyebabkan Jalan Sudirman tuh macet dan banyak yang protes gitu warganya. Nah, menurut kakak itu gimana sih? Apa itu FOMO? Oke. Sebenarnya kan kita yang fashion week ini ya kalau kita tarik ke belakang itu kan karena viralnya si videonya siapa Bonge ya. Apa sih? Ya pokoknya Bonge ya kalau nggak salah namanya itulah ya. Sama teman-temannya itu kan. Akhirnya banyak nih orang-orang yang datang ke situ dan ikut-ikutan, ya kan, bisa. Nah, atau bisa kita bilang juga sebenarnya itu FOMO. Jadi kepengen viral nih seperti mereka. Karena apa? Karena keunikan dan tingkah dan gaya mereka yang akhirnya menjadi video mereka viral gitu. Banyak kan ke sana yang tadinya bergaya tidak seperti itu, akhirnya mereka melakukan gaya-gaya yang aneh ya. Seperti itu. Jadi mereka datang ke sana, apa ya, mereka yang menikmati apa ya, biasanya kita bilang nongkrong ya kalau sekarang ya kan, nongkrong sama teman-temannya di sana. Mereka coba melihat apa aja sih yang bisa kita lakukan di sini, soalnya jadi apa ya, dirinya mereka itu kan menjadi pusat perhatian gitu ya, ketika fashion yang dia pakai apa ya, membuat tertarik orang lain gitu kan. Itu kan akhirnya misalkan itu ada yang aneh gitu kan, kita suka foto misalnya gitu ya, terus akhirnya kita upload jadinya viral gitu kan. Nah itu yang saat mereka viral itu kan nggak hanya mereka akhirnya dekat dengan popularitas gitu ya yang saat ini terjadi, tapi juga bisa dengan dekat dengan keadaan finansialnya gitu. Akhirnya sukses finansial. Kenapa aku bisa bilang gitu? Iya, karena ketika mereka viral kayak kita lihat si Bonge, terus apa lagi sih kurma ya, kita sih namanya JJ ya, itu ya. Itu kan mereka akhirnya pas yang mereka viral juga berdampak ke finansialnya mereka kan. Mereka diundang ke podcast, mereka diajak kolaborasi bareng, terus ada endorse kan. Kenapa? Jadi banyak duit. Iya, selain mereka viral di medsos, mereka juga akhirnya meningkatkan finansial mereka seperti itu. Oke, berarti itu walaupun akhirnya mengganggu jalanan sih memang. Waktu itu jadi macet banget. Jadi sebenarnya tuh balik lagi lah ke impact yang dibawa dari fenomena itu. Kalau misalnya si Citayam Fashion Week itu bawa dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif, berarti ya oke-oke aja. Kayak tadi dampak finansial dari Bonge, JJ itu dia jadi laku di pasaran gitu kan ya. Terus kalau misalnya dampak yang negatif lebih banyak kayak macet, terus protes dari warga, ya sebaiknya di cross check dulu ini ada yang salah apa enggak gitu. Pindah kan kalau nggak salah ya mereka. Apakah? Pindah kan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Di Kuningan ya, kalau nggak salah di Kuningan City. Iya, aku juga belum pernah ke sana sih soalnya, jadi nggak tahu itu kayak gimana. Oke, langsung aja ya Kak. Ini udah ada 2 orang yang pengen bertanya nih. Yang pertama langsung aja ya, Andini Soleh. Halo Kak Andini. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Boleh dong perkenalan dulu nih. Nama saya Andini Solehah dari Kediri. Mau tanya 2 hal. Yang pertama, FOMO itu lebih
dialami ke cewek atau cowok. Kemudian kalau misalnya seseorang sudah terkena FOMO, siapakah yang bisa kayak merawat atau mengobati gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Andini. Aku izin langsung jawab ya. Boleh. Ya, tadi kan ditanya FOMO bisa terjadi sama cewek atau cowok nggak sih gitu, atau kedua-duanya. Sebenarnya FOMO ini bisa terjadi sama baik wanita ataupun laki-laki gitu. Jadi tidak mengenal yang misalkan cuma bisa terjadinya sama cewek doang, atau misalkan terjadinya sama cowok doang, tapi bisa terjadi juga sama keduanya. Ya. Lalu kalau misalkan mereka sudah terkena FOMO gitu ya, mereka udah ke FOMO nih, apa sih yang harus dilakukan, gimana sih caranya ya? Jadi karena kayak gitu ya, atau apa kalau tadi kan merawatnya ya. Nah, kalau itu lebih ke ini sih sebenarnya apa ya, kita sebagai orang yang terdekat gitu, ketika kita tahu misalkan dia itu sudah mengalami FOMO, suara aku jelas nggak? Cukup Jelas dengar. ya? Yes. Oke, jadi kalau misalkan kita adalah orang terdekatnya dia dan kita sudah tahu nih bahwa si orang ini ternyata sudah mengalami FOMO, mungkin kita bisa mengingatkan dia. Jadi kita ingatkan, kita tanya gini, kamu ngapain sih ngelakuin itu? Kita sadarkan dulu deh gitu, dia melakukan itu untuk apa? Kira-kira ketika dia melakukan itu, dampak positifnya untuk dia apa? Dampak negatifnya apa? Jadi kita tanya sama dia, apa sih sebenarnya yang yang kamu lakukan ini itu untuk apa sebenarnya? Apa yang kamu cari dari hal ini? Oke, gimana Adlini? Ya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jadi sebenarnya tuh FOMO bisa terjadi buat orang cowok atau cewek gitu ya Kak, tapi tergantung penggunaan sosial media. Balik lagi ke itu terus pokoknya. Semoga Kak Andini sudah paham ya sama penjelasannya Kak Nadia. Oke, terus ada lagi nih Kak yang pengen nanya. Kak April Dawidi, boleh on mic sama on cam kalau bisa? Halo Kak April. Halo, selamat siang. Iya, boleh perkenalan dulu? Ya, sebelumnya mohon maaf banget aku nggak bisa on cam ya, karena ini kok cuacanya lagi hujan gitu. Jadi agak susah sinyalnya. Oke, nama aku April Dawidi, aku dari Tasikmalaya. Aku pengen nanya nih Kak, kan tadi Kakak bilang kalau FOMO itu hal-hal kayak kita tuh takut, intinya tuh takut sama hal-hal yang berbau gosip gitu loh Kak. Nah, sebenarnya apakah yang dikategorikan FOMO itu cuma terhadap hal-hal gosip atau bisa juga terhadap informasi-informasi yang emang benar-benar informatif gitu Kak? Karena sebenarnya nih ya Kak, aku kan kuliahnya itu bidang studinya tuh dengan hal-hal yang berbau sosial banget nih Kak. Kadang tuh suka gini, kalau misalnya berita itu kayak yang lagi rame ini sekarang Brigadir J, terus ada juga revisi RUU KUHP dan lain hal sebagainya gitu Kak. Kadang tuh suka ngerasa takut gitu kalau belum benar-benar menguasai suatu informasi itu gitu loh Kak. Jadi sebenarnya itu termasuk FOMO juga atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, izin aku jawab ya. Tadi siapa? April, Kak. Ya, April. Aku izin jawab ya. Karena gini, sebenarnya kan gini, kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat bahwa FOMO ini, kalau kita, tadi kan kamu kuliahnya lebih ke sosial ya, jadi mencari informasi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi sekarang ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kamu itu menjadi mengganggu kamu nggak? Akhirnya kamu sering banget ngeliatin gadget. Iya Kak, jadi kayak gitu tiap ada updatean tuh kayak harus banget cepet-cepet tahu gitu loh Kak. Tiap ada updatean. Tapi ketika kamu ada di rumah, kamu mengganggu gadget kamu nggak? Iya Kak, jadi kayak berusaha sebisa mungkin tuh menggali informasi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, berarti kan itu sebenarnya sudah mengarah ada ke sana gitu. Kalau misalkan dibilang yang
apa ya kita bilang yang belum termasuk kategori FOMO mungkin ya gitu ya. Kita jadi tahu batasannya ketika kita memang harus mencari ya kita akan cari, tapi kalau kita ada di rumah ya kita bisa mungkin untuk melepas gadget itu. Jadi kalau misalkan dibilang gimana sih ya, berarti kita harus bisa nih membatasi diri kita akhirnya gitu untuk dalam penggunaan gadget gitu. Oke, ketika aku mencari itu ya akan aku cari tahu, tapi kalau misalkan waktunya aku di rumah ya berarti aku waktunya istirahat. Jadi intinya seperti yang udah disebutin tadi gitu ya Kak, harus tetap bisa memanage diri sendiri dan memanage waktu gitu. Iya, betul. Oke Kak, makasih. Baik, terima kasih Kak April. Semoga lebih tercerahkan ya. Kalau sebenarnya tuh itu bukan masalah gosip atau yang informatif, jadi kita harus tahu ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Apalagi kalau buat bahan kuliah gitu biasanya. Terus kita jadi update terus sama berita terkini, apalagi yang kasusnya Brigadir J, polisi tembak polisi. Wah, itu seru banget sih karena dia gila. Aku juga ngikutin, soalnya kayak ini gimana nih yang bener gitu kan. Udah dipertanyakan, tapi ya udahlah, kita ikutin aja apa yang ada, semoga keadilan tetap berpihak pada yang benar. Oke, selanjutnya ada Kak Rila nih yang udah resign dari tadi. Halo Kak Rila, boleh dong on mic-nya? Boleh, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Saya Rila dari Bogor ya. Ini Kak Nadia, saya sebetulnya seorang ibu ya. Saya khusus mengikuti webinar ini karena jujur aja mungkin saya harus mengupdate gitu ya ilmu gitu ya. Karena saya lahir kan di era manual ya, bukan di era digital gitu ya. Saya juga tidak menepis itu, tidak mengelak itu bahwa ini sekarang ini era digital yang tidak mungkin anak-anak kita ini tidak bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Gitu. Tapi apakah FOMO ini sama tidak dengan kecanduan? Karena mungkin begini, it's okay lah kita juga itu tadi apa-apa nggak mungkin belajar juga nggak memakai gadget dan lain sebagainya gitu ya. Pasti ada dampak positif dan negatifnya gitu. Nah, tapi seringkali gitu, apalagi kalau anak kita ini remaja, jadi secara psikologisnya mungkin masih labil gitu. Atau anak kita mahasiswa mungkin masih fasenya fase dewasa awal gitu, yang memang butuh diarahkan oleh orang tua gitu. Nah, ketika kita melihat itu, apakah ini termasuk FOMO? FOMO ini sama dengan kecanduan, itu dengan berbagai alasan. Jadi kadang orang tua juga tidak bisa membedakan apakah anak kita ini sedang memegang gadget, ini sedang proses belajar, main game, atau tadi buka-buka gosip gitu. Dan saya pikir saya juga bahwa anak juga punya ranah privasinya gitu. Tapi kita juga sebagai seorang orang tua gitu harus juga mengarahkan gitu. Oke, mungkin anak sekarang jauh lebih secara teknologi lebih melek lah gitu. Tapi orang tua juga ada yang tidak bisa dikalahkan oleh anak gitu ya. Atau generasi muda, itulah namanya manusia plus minus gitu, karena manusia itu zon politikon, makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan saling membutuhkan gitu. Nah ini bukan kita mau menjudge gitu ya, bahwa kita juga sebagai orang tua punya pengalaman, experience is the best teacher mungkin gitu, walaupun mungkin itu kayaknya klasik deh, klise banget ya kata-kata itu, tapi betul adanya kalau menurut saya ya Kak ya gitu.
Seperti itu. Terima kasih. Oke, ya izin jawab ya Bu Rila ya. Aku jadi ingat dosen pun nih namanya sama. Ya kalau kita bilang FOMO sama nggak sih sama kecanduan gadget gitu kan? Mungkin sekarang itu kan banyak banget anak-anak yang ya tadi ya tadi Ibu bilang bahwa kita nggak tahu nih anak ini sebenarnya sedang belajar atau sedang main gadget, iya kan? Karena apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang yang mengharuskan anak-anak belajarnya memang lebih banyak menggunakan gadget pada akhirnya gitu, ya kan? Karena apa sih kurikulum hybrid ya? Yang kita tahu adalah gini, yang pertama kalau misalkan FOMO ini kan tidak menjadikan seseorang akhirnya kehilangan ketertarikan dia dengan dunia luar. Sedangkan kalau dia sudah kecanduan gadget, dia ini hilang ketertarikannya dengan dunia luarnya. Jadi dia nggak mau cenderung main. Dia mau ya udah sama handphone aja. Gitu. Aku nyamannya sama handphonenya aja. Nah, ketika handphonenya diambil, apa yang terjadi? Dia gelisah, dia tantrum, marah, kesal. Gitu. Perilakunya yang akhirnya perilaku yang kayak dia mukul, teriak itu muncul. Nah, jadi gejalanya sama gitu Kak. FOMO ini, ya kecanduan dengan FOMO ini. Beda. Gitu. Kalau tadi kan ini gejalanya. Kalau gejala FOMO itu kan dia selalu ngecekin handphone, ya kan? Lebih peduli sama media sosial daripada kehidupan nyata. Tapi dia masih ada nih untuk berusaha interaksi dengan orang lain, ya kan? Terus dia kepo sama kehidupan orang lain, atau tadi pengen tahu tentang gosip yang terjadi. Akhirnya mengeluarkan uang lebih kemampuan dan membeli hal yang tidak penting. Itu FOMO gejalanya. Sedangkan kalau kecanduan gadget itu apa? Kecanduan gadget gejalanya itu dia akhirnya kehilangan minat atau kehilangan ketertarikannya dia untuk bermain di dunia luarnya. Gitu. Ya udah dia akan sibuk dengan gadgetnya aja. Lalu apa? Saking dia seringnya main gadget, dia lupa waktu. Gitu kan? Kalau udah main gadget ya udah main terus. Nah, saat gadgetnya kita ambil biasanya itu dia akan gelisah. Kan? Jadi ketika kita ambil atau misalkan kita nggak bolehin main aja tuh gadget seharian, itu perilakunya pasti gelisah dia, nggak tenang. Akhirnya apa? FOMO berarti belum sampai ke sana ya. Misalkan kalau kita ambil lah gadget ya. Jadi tidak akan semarah seperti orang yang kecanduan ya. Berarti baru di tingkat hanya cemas gitu ya. Kalau FOMO. Iya. Biasanya kan tadi ya kan ketika kita ambil si gadgetnya, dia jadinya kan gelisah kan. Nah, ketika dia gelisah ini, nah makanya dia mengalihkan kegelisahannya dia itu dengan gadget. Jadi mengalihkan perasaannya dia itu dengan gadget. Kalau udah dia pegang gadget lagi, ya dia tenang lagi pasti. Gitu. Sedangkan kan kalau FOMO kita kasih kita untuk ngobrol pun juga dia masih bisa tenang. Kita ajak untuk aktivitas yang lain pun juga dia masih bisa tenang. Tapi kalau sudah kecanduan, ya, itu sudah dia sulit. Gitu. Nah, kalau pengalaman anak saya, jadi seperti ini. Anak saya itu mau, jadi kami di keluarga ini kan sama-sama ya, baik kita sebagai orang tua ataupun anak, sama-sama dalam penggunaan gadget itu harus dengan bijak ya. Jadi kita waktunya istirahat, ibadah, belajar dan sebagainya gitu ya. Kita ada ininya lah, ada waktunya gitu. Nah, tapi ada pengalaman anak saya ini ketika entah kenapa gurunya ini seperti 24 jam begitu ya. Jadi memberikan tugas kapan aja gitu ya. Kemudian mengumpul, jadi informasinya itu sering tidak terjadwal gitu. Nah, ketika kalau anak saya misalkan sekolah dari jam 7 sampai jam 2, habis itu selesai jam 2 ya sudah nggak pegang lagi
gadgetnya gitu kan. Oke, dengan aktivitas yang di dunia nyatanya lah gitu ya istilahnya gitu. Nah, di saat-saat itulah informasi dari gurunya ini sampai tengah malam itu terus gitu update gitu ya. Nanti anak saya mungkin ketemu lagi ketika jam 7 lagi pagi-pagi itu. Nah, itu pun juga kan pengarahan dari sekolah juga sama seperti itu. Kebetulan sama ya, saya juga setuju dengan sekolahnya. Tapi ada beberapa guru yang seperti itu. Yang pada akhirnya ketika anak saya ini sampai dibully ya sama teman-temannya gitu. Jadi anak saya ini delay gitu. Kemudian ternyata perilaku gurunya juga sama begitu. Ya mungkin nggak semua guru ya, mohon maaf ya, mungkin ini guru yang kurang memahami psikologi pendidikan mungkin kalau menurut saya begitu. Nggak semua sih, itu saya tidak menjudge itu. Hanya saja ketika saya juga bertemu membicarakan itu, saya bilang guru ini tidak terima dan akhirnya larinya memang ke nilai. Di saat itulah yang anak saya itu suka ketakutan, Mama kalau aku tidak pegang HP sampai aku tidak sekolah di luar jam sekolah, aku seperti ini gitu. Yang pada akhirnya anak saya itu minta untuk pindah sekolah gitu ya. Nah seperti itu. Nah, apakah ini juga anak saya sudah termasuk nggak ke tingkat kecemasan itu, atau ini akibat? Saya selalu bilang ini, kalau mungkin kalau saya yang saya punya rasa cemas, saya paling berpikirnya gini, kan dalam manusia ini berpengaruh ada faktor lingkungan, psikologis, dan biologis. Mungkin saya kadang introspeksi diri, misalkan, biologis saya mungkin hormon serotonin saya lagi menurun gitu. Makanya tingkat cemas saya mulai ada. Nah, tapi kan kalau saya berbicara dengan anak gitu kan nggak saya bisa mengcover itu semua gitu, Kak. Nah, ini apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua ketika lingkungan seperti itu kan itu berdampak terhadap psikologis anak saya juga begitu. Terima kasih ya, Kak. Mohon maaf kalau saya panjang ini. Berarti kan kalau di sini setelah kita runut kejadiannya ya Bu gitu, berarti kan ada trigger terjadi nih sebenarnya gitu, bukan karena maunya dia untuk dia menggunakan handphone, tapi ada faktor lain lagi nih ketika dia sekolah, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang gurunya sampaikan ke dia, yang akibatnya membuat dia, Mah aku harus memegang handphone ini, kalau tidak nanti informasi yang informasinya aku akan lewat informasi, kita kan nggak tahu apa yang maaf ya Bu ya gitu, apa yang gurunya itu omongkan ke anak ibu gitu, kita juga tidak tahu apa yang teman-temannya lakukan juga, sampai ada tadi ibu bilang bahwa dia ingin pindah sekolah, ya kan? Berarti ada satu kejadian nih Bu yang terjadi sebetulnya, gitu. Ada, kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia, itu yang harus kita gali dulu, gitu. Sampai akhirnya kenapa sih dia harus memegang gadget ini? Gitu. Kita nggak tahu nih omongan gurunya apa, apalagi sekarang banyak, maaf ya gitu, kayak tadi juga bilang bahwa mungkin nggak semua guru seperti ini gitu, tapi ada beberapa guru yang memang ya kamu kalau misalkan kayak gitu ya udah nanti nilai kamu kayak gini. Nah itu kan mungkin gini, yang awalnya sebenarnya kita lihat anak ini mampu untuk mengikuti, tapi akhirnya jadinya nilainya jeblok nih, gitu kan. Dia di rumah oke dia sama kita apa segala macam, tapi kenapa sama yang lain enggak? Ya betul Kak. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang harus kita lihat di sekolahnya ada trigger apa nih? Kita harus lihat dulu Bu. Gitu. Karena kalau anak-anak tuh kita mau ngomongin anak-anak itu agak rumit ya gitu. Kita harus tanya dulu sama anaknya. Kenapa sih? Apa sih yang buat kamu gak nyaman di sekolah? Kita gali dulu dia. Gitu. Kadang ada satu ancaman juga loh di sekolah ya. Yang mengakibatkan dia aku nggak berani ngomong nih gitu. Nanti kalau aku ngomong itu kan ada sama gurunya, kamu ini ya gini-gini, jangan ngomong nih sama orang tua kamu gitu kan, ada yang kayak gitu tuh Bu. Akhirnya kalau misalkan ngomong nanti nilai kamu jadi jelek, akhirnya udah nggak mau nih ngomong gitu. Sebetulnya kalau untuk urusan
komunikasinya itu saya terus terang aja ya. Gadget anak saya juga saya pantau, saya cloning. Jadi anak saya WA dengan siapa saya kan lihat gitu ya. Seperti itu. Jadi saya tahu gurunya berbicara apa, walaupun gurunya ini mengelak begitu ya. Karena saya pantau di HP saya gitu. Bukan berarti saya juga ya wajar ya Kak, saya sebagai seorang tua khawatir ya gitu. Walaupun kekhawatiran itu juga nggak selalu mesti terjadi, tapi kan saya sebagai orang tua akan mengantisipasi itu. Walaupun ada dampak positifnya, ketika itu anak saya belajar dan bercita-cita ya pengen masuk di fakultas psikologi mam gitu kan, bilang gitu ya, it's okay ya silahkan gitu. Jadi dia berpikir bahwa wah ini saya rawat jalan kalau bahasa ininya gitu kata dia. Akhirnya dia mempelajari itu gitu. Sampai dia seneng lah, makanya saya juga mengikuti webinar ini juga seperti itu gitu, karena anak saya pun belajar gitu, masa iya saya juga orang tua agak belajar begitu. Jadi kalau kami ya sama-sama aja supaya kita satu frekuensi, satu gelombang gitu ya, jangan sampai ya apapun kan zaman sekarang menurut saya sih justru karena teknologi canggih ini kita bisa belajar kapanpun dimanapun tanpa batas gitu kalau kita bawa positifnya gitu. Nah itu juga jadi ya mau apapun gitu seperti itu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rila. Wah ini tadi panjang banget nih ya, tapi jadi nambah wawasan banget buat kita. Oke, aku izin bacain sedikit kesimpulan dari pertanyaannya Bu Rila tadi. Apakah FOMO itu sama dengan kecanduan? Nah, itu beda karena kalau gejala FOMO itu sering ngecek HP, tapi masih mau tahu tentang dunia luar, tentang lingkungan sekitar, apa yang sedang terjadi. Tapi kalau kecanduan, dia itu nggak mau lepas dari gadget, terus jadi kehilangan fokus, lupa waktu, nggak menghiraukan dunia nyata. Nah, kalau FOMO itu baru di tingkat yang cemas, tapi kalau ketinggalan berita masih bisa beraktivitas dengan normal. Tapi kalau kecanduan itu udah nggak bisa, udah yang nggak mau tahu tentang dunia luar gitu. Terus apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dengan kondisi anaknya Ibu Rila yang mungkin mengancam gitu ya, kalau nggak pakai gadget ntar ketinggalan berita, bahkan malah sampai bisa pindah sekolah gitu. Nah, sebenarnya kita harus cross check dulu apakah apa yang telah dikatakan sama gurunya sehingga membuat anaknya seperti itu, ada trigger apa enggak dari sekolahnya. Kita harus gali informasi lebih dalam karena kadang ada intervensi dari pihak luar sehingga anak tuh merasa bahwa dia harus melakukan hal itu gitu. Oke, terima kasih Bu Rila. Semoga jawabannya lebih masuk gitu ya, lebih memuaskan. Oke, terima kasih. Sekarang dari chat nih, Kak, ada dari Kak Melson DH. Siang Kak, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam dan on mic. Saya izin bertanya Kak terkait yang tadi Kak Nadia jelaskan tersebut bahwa FOMO dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan demi memenuhi ekspektasi medsos. Nah, pertanyaan saya, apakah ada persamaan antara gejala FOMO dengan rasa iri hati ya Kak? Terima kasih. Belum aku unmute. Oke. Ya, kalau misalkan ditanya, kalau kita bilang, apakah ada persamaan antara gejala FOMO dengan rasa iri hati ya Kak? Gitu. Akhirnya, ya kan, yang tadi karena dia FOMO, akhirnya ada ngerasa gejala iri hati dong. Ya kan? Karena apa? Mereka membandingkan diri mereka dengan diri orang lain. Nah, ya tadi seperti aku bilang bahwa akhirnya kok dia ya kayak tadi salah satu deh sama kayak tadi temanku bahwa usia segini dia udah punya ide itu ya, tapi kok gue belum. Nah, akhirnya ada rasa iri kan sebenarnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur dengan apa yang sudah kita punya gitu. Janganlah kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah ada perasaan antara gejala FOMO tersebut dengan rasa iri hati, pasti ada. Terus akhirnya kayak itu tadi pertama kita akhirnya kan kita mengeluarkan uang lebih dari kemampuan yang kita punya. Kayak gini, kalau misalkan anak ini
gampangnya tuh, oh kok dia punya tas apa sih biasa kalau anak-anak muda sekarang tuh banyaknya pakai mereknya apa ya, coach lah ya, kok dia punya coach terbaru, aku tidak, ya kan. Sebenarnya secara finansial dia pas-pasan, tapi dia berusaha untuk terlihat juga sama seperti yang orang yang dia lihat ini, akhirnya ya udah gue beli juga nih. Jadi kan ada menimbulkan rasa iri hati itu yang aku mau lebih dia. Jadi ada apa, kompetisi. Gimana nih Kak? Siapa Nelson? Ya. Lalu dia nanya lagi ya nih ya, apakah ada perbedaan dari orang ekstrovert dan introvert dalam menghadapi FOMO? Nah, kalau misalkan kita mau membedakan dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert, ya kan, karena kan dua kepribadian ini sebenarnya punya orientasi yang berbeda saat berinteraksi dengan lingkungannya, ya kan. Kalau dia ekstrovert, biasanya dia memiliki karakter sikap yang berada secara objektif, jadi biasanya dia senang berinteraksi dengan orang lain, dan akhirnya dia mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan dengan kondisi dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa terhubung dengan individu lain atau tidak bisa terhubung dengan orang lain, maka si orang yang ekstrovert ini biasanya itu akan cenderung cemas, ya. Nah, pengaruhnya ya pengaruh sifat yang dia senang untuk sosialisasi ini, dia senang bergaul dengan orang lain atau dunia luar ini membuat dia cenderung mengalami memposisikan dia lebih penting dari dirinya. Maka si FOMO ini akan cenderung dialami oleh individu yang sebenarnya dia ekstrovert. Karena apa? Dia lebih merasa bahagia ketika mengetahui apa yang orang lain lakukan dan rasakan. Ya. Karena apa? Karena mereka juga memiliki karakteristik yang terbuka. Sikap terbuka ini yang mendukung dia untuk mengekspresikan dirinya dia, terus update kehidupan secara bebas, gitu ya kan. Dan dan itu dia juga biasanya tuh melihat dia timeline explore atau timeline kayak gitu ya. Jadi akhirnya biasanya membuka peluang bagi anak-anak seseorang yang introvert atau introvert extrovert ini semakin ketagihan untuk dia mencari lebih banyak lagi aktivitas lain lewat media sosial yang dia miliki. Sebaliknya, kalau yang introvert, kalau tadi kan extrovert ya, kalau yang introvert itu kan dia berorientasinya secara subjektif, bukan objektif, ya kan. Dia lebih fokus sama dirinya dia sendiri, ya udah sih gue gitu. Ya kan? Lebih tertutup dibanding orang yang extrovert. Nah, dia mencari energinya apa? Dengan dia menyendiri. Biasanya introvert tuh kayak gitu, ya kan. Dia nggak mudah nih dipengaruhi sama orang lain. Ya kan? Dia tergolong pendiam, dia jadinya kurang suka bergaul, ya akhirnya menyebabkan ketika ada hal-hal kayak gitu, ya dia bodo amat, dia santai aja. Memang gue pikirin, gitu ya. Jadi kalaupun nggak terhubung dengan orang lain, ya udah, gue akan menjadi diri gue sendiri kok. Gitu. Jadi itu bedanya. Ya, jadi kalau misalkan tadi perbedaan dari yang extrovert sama introvert dalam menghadapi FOMO, ya kalau yang introvert jadi cuek-cuek aja, kalau extrovert ya malah dia akan semakin terbuka. Mungkin sudah jelas kalau Nelson mana ada kok orangnya sih. Oke, terima kasih Kak Nadia. Kak, sebelumnya mohon maaf nih, di aku ini mati listrik tiba-tiba, jadi aku izin off cam ya. Ini pakai kuota. Terima kasih karena udah 3 pertanyaan udah terjawab sama Kak Nadia dan waktu kita udah habis nih. Jadi kita akhiri sesi diskusi kali ini. Terima kasih kami ucapkan buat Kak Nadia karena telah hadir sebagai narasumber kami dan memasok banyak ilmu buat kita pada siang hari ini.
Oh iya, boleh dong closing statement dikit dari Kak Nadia sebagai penutup gitu. Oke, kalau closing statement dari aku, jadi jadilah diri sendiri, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena tiap orang itu punya proses yang berbeda yang kita tidak pernah tahu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Nadia. See you on the next event ya. Sukses terus Kak Nadia. Hatur nuhun. Oke guys. Sekarang aku bakal bacain conclusion dari webinar kita kali ini. Jadi, FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya adalah rasa takut dan cemas yang dirasakan seorang individu karena tidak terlibat dalam pengalaman menyenangkan bersama orang dekat di sekitarnya. Nah, salah satu penyebab dari FOMO adalah penggunaan sosial media yang berlebihan. Dari situlah hal-hal negatif pada muncul seperti kelelahan, stres, depresi, bahkan masalah finansial karena individu tersebut mengeluarkan uang melebihi kemampuannya untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan Kak Nadia tadi, bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh mengontrol perasaan FOMO dengan cara membatasi sosial media, mencari koneksi nyata, serta fokus dan hargai diri sendiri. So guys, jangan menyia-nyiakan hidup dengan merasa tidak pernah cukup. Nikmatilah momen-momen yang menunggu di depan nanti dan berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain karena burung nggak bisa berenang dan ikan nggak bisa terbang. Every single person has her own beauty. Ingat, Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan skenario terbaik menurutnya. Baiklah teman-teman, aku minta maaf kalau selama jadi moderator dalam event kali ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di event Bincang Jiwa selanjutnya ya. Sekian, aku kembalikan ke Kak Sahrul. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Zulfin yang sudah menjalankan acara dari pertengahan tadi sampai kita bertemu lagi di penghujung acara. Oh iya nih, tadi ada yang nanya nih Kak Nadia buat materinya nanti. Boleh di-share di grup peserta nggak? Boleh. Nanti aku share ya. Oke, siap. Nanti ada panitia. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Yang baru. Nah, iya teman-teman. Jadi tenang aja, materinya bakalan di-share nanti ya di grup peserta. Oke, nih berarti jam udah nunjukin pukul 14:42, berarti kita sudah berada di penghujung acara. Gimana nih teman-teman semuanya, penjelasan dari Kak Nadia tadi pasti bermanfaat banget kan? Sekarang aku juga udah tercerahkan gitu terkait FOMO itu apa. Jadi aku ngegaris besarin bahwasanya FOMO itu adalah gejala yang lebih bukan terjerumus sih, tapi kayak aku juga sering ngerasain kayak aku haus akan gosip gitu. Jadi kalau ketinggalan satu gosip aja kayak gelisah, galau kayak gitu, kayak aduh aku ketinggalan satu berita nih, kayak nggak bisa dibiarkan, aku harus cari lebih dalam lagi tentang berita itu. Dan ternyata itu salah satu gejala FOMO ya. Tapi itu cuma tergantung ya dari perspektif teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman itu harus lebih bisa memanajemen waktu biar tidak dikatakan FOMO. Jadi semuanya juga tidak boleh berlebihan lah intinya ya. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi semuanya udah ada porsinya. Nah, oke. Baik, buat teman-teman juga aku mau ngasih info untuk recording dari acara webinar kali ini itu akan di-upload di YouTube-nya Bincang Jiwa. Nah, buat teman-teman semuanya boleh di-subscribe YouTube Bincang Jiwa dan juga diaktifin loncengnya biar gak ketinggalan info menarik dari Bincang Jiwa. Dan juga linknya udah ada di kolom chat juga ya teman-teman. Baik, kita langsung aja ke sesi
foto dokumentasi kan sama ya. Ke sesi dokumentasi buat teman-teman semuanya di sini tolong dong untuk off cam lagi. Untuk on cam ya, bareng-bareng kita mau foto nih buat kenang-kenangan. Ayo yang lain yuk kita on cam bareng-bareng yuk. Oke. Boleh yuk kita on cam. Wah, ternyata banyak yang lagi jalan-jalan nih. Kayaknya mau pada malam mingguan nih, curiga ya. Di aku sendiri ini udah mau hujan. Aduh, malam minggunya kayaknya nggak jadi. Di Jakarta Teman-teman. cerah, Kak. Gimana Kak? Buat cuaca di situ cerah nggak Kak? Oh, di sini terang banget. Panas. Di sini sejuk Kak, enak banget buat kayak kita sleepy gitu. Di sini mendung tahu sampai mati listrik lihat aku pakai senter. Oh ya bener kan, berarti kita senasib. Parah. Yuk yang lain yuk. Kita on cam yuk. Oke, karena di sini itu ada sekitar 2 slide, jadi aku akan kasih 2 kali tag foto ya untuk setiap slide-nya. Buat slide pertama kita foto formal dulu ya. Oke, persiapan dulu nih teman-teman. Aku hitung mundur buat slide 1 ya. 1, 2, hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Aku save dulu. Takutnya nggak di-save kan. Lanjut. Masih di slide 1 ya, kita ganti gaya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, aku save dulu buat slide 1. Sesi dan sebentar lagi ya bakalan dikirim panitia ya. Kita sesi foto dulu ya. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Bentar ya, aku save dulu yang tadi. Slide 2 dihitung mundur ya. Bentar. 3, 2, 1. Oke ya. Nah, itu lama ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada hadir, udah pada ngeluangin waktunya di event Bincang Jiwa kali ini. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk isi absensinya ya. Buat teman-teman bisa langsung scan absensinya langsung di layar Zoom, ataupun kalian bisa salin link yang udah disediain panitia di kolom chat Zoom ya untuk absensinya. Dan ini wajib diisi ya untuk syarat teman-teman buat dapat sertifikat. Boleh buat teman-teman semuanya dibuka dulu linknya, siapa tahu ada kendala ataupun masalah teknis lainnya.
Gimana, pada aman teman-teman semuanya buat link absensinya, nggak kendala? Oke, aman. Berarti aku tutup acara webinar kali ini, teman-teman semuanya. Aku sebagai MC di sini dan juga mewakili panitia dari Bincang Jiwa, mohon maaf karena masih banyak dalam acara ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa, oh iya, buat Bincang Jiwa sendiri nanti di bulan ataupun minggu depan itu bakal ngadain event yang baru lagi yang pastinya seru dan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat follow akun media sosial dari Bincang Jiwa dan pantengin terus dari akun media sosial Bincang Jiwa agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Bincang Jiwa nih teman-teman. Oke, nah sebelum aku tutup, aku ada pantun buat teman-teman semuanya di sini. Ajalah pantun. Oke, buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar lain hari. Oke, bye teman-teman semuanya. Boleh dipersilakan buat chat Zoom. Oh, ini ada yang sulit untuk submit ya. Nanti bakal dibantu sama panitia di grup ya. Pokoknya dan buat yang lain, kalau ada kendala terkait absensi nanti di grup ya, nanti ada panitia yang akan membantu. Oke teman-teman, di sini ini sampai di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nadia, terima kasih Kak Nadia. Selamat melanjutkan aktivitas.